Shalom, Horas menjua-jua Yehowu. Selamat bertemu kembali kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun kiranya berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami berharap supaya Bapak Ibu semuanya mensubscribe dan juga dipencet tombol like-nya atau tombol jempolnya baru, dan juga diberikan komentar. Kami berharap melalui tayangan video ini kita bisa bertanya, kita bisa memberi masukan di dalam komentar, sehingga kita memiliki pengetahuan yang lebih soal kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, jika ada yang mau ditanyakan setelah khotbah ini selesai ditonton, maka ditanyakanlah di kolom komentar, dan kami akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini yaitu satu firman Tuhan yang sangat menarik, yang pantas kita gumuli, dan berangkat dari pergumulan nanti kita akan mendapatkan pemahaman yang baru untuk memperkuat iman kita, untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Bacaan atau firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, kita perhatikan dengan baik. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah melemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan, yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu hidup manusia ini yaitu di antara hitam dan putih. Yang pasti warna itu harus sangat jelas, apakah warna hidup kita itu hitam atau putih. Kalau sempat abu-abu berarti perlu dipertanyakan. Tetapi setiap orang yang hidup di dalam Kristus pasti dia berwarna putih. Artinya hidupnya pasti di dalam jalan kebenaran yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan yang sampai bagi kita pada saat ini yaitu satu kitab terakhir dari seluruh kitab yang ada dalam kitab kita, yaitu kitab Wahyu. Kitab Wahyu merupakan satu kitab yang diberikan atau yang dituliskan oleh salah satu murid daripada Tuhan Yesus, yaitu Yohanes anak Zebedeus atau saudara daripada Yakobus. Pada saat kekristenan pertama-tama sekali hadir di dunia ini, maka banyak orang yang tidak menerima kekristenan.
banyak orang yang menganggap kekristenan itu merupakan aliran sesat, termasuk kerajaan Romawi pada saat itu. Mulai dari pemerintahan Nero sekitar tahun 60-an menganggap bahwa kekristenan ini merupakan kekristenan yang harus di bumi hanguskan, yang harus dibatasi pergerakannya. Maka pada saat itu kekristenan disebutlah kekristenan bawah tanah. Dalam arti kekristenan yang tidak bisa tampil di permukaan secara terang-terangan. Karena akan banyak orang yang dihukum oleh karena imannya. Banyak orang yang mati martir oleh karena imannya. Banyak orang yang dipenjarakan, bahkan dibakar hidup-hidup. Pada saat itu, Rasul atau murid Yesus yang bernama Yohanes juga ditangkap pada masa pemerintahan Domitianus. Kenapa dia ditangkap? Tentu karena Yohanes tidak mau bersembah atau menjadikan Domitianus sebagai Tuhan atau Allah. Karena pada saat itu Domitianus memberikan suatu mandat atau suatu perintah bahwa setiap orang yang dibawa kerajaannya harus menjadikan Domitianus sebagai Tuhan. Dan tentu itu bertentangan dengan iman daripada Yohanes. Yohanes pun ditangkap, bahkan dia dimasukkan ke dalam penggorengan. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi Yohanes masih tetap hidup, masih tetap sehat-sehat. Oleh karena itu terpaksa Yohanes harus dibuang. Domitianus berpikir dengan membuang Yohanes, maka pemberitaan Injil tentang Kristus akan berhenti. Ternyata setelah Yohanes dibuang di Pulau Patmos, Yohanes mendapat wahyu dari Tuhan. Mendapat penglihatan dari Tuhan yang akan terjadi nantinya di dunia ini, yang akan terjadi kepada orang-orang Kristen, yang akan terjadi juga kepada anti-Kristus. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan wahyu yang diberikan Tuhan kepada Yohanes, maka Yohanes menuliskan segala sesuatu yang dia terima dari Tuhan dan memberikannya kepada orang-orang percaya yang pada saat itu. Bapak Ibu, tujuan daripada Yohanes memberikan semuanya itu adalah supaya orang-orang Kristen semakin teguh imannya untuk percaya kepada Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu dari pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi sebelum masuk ke dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang menjadi khotbah bagi kita, kita harus baca secara keseluruhan dari ayat 1 pasal 12 ini. Di sana jelas diceritakan bagaimana Yohanes melihat, yaitu peperangan antara perempuan dan naga. Perempuan dan naga. Perempuan ini merupakan orang-orang yang percaya atau sisa-sisa Israel yang masih terus percaya kepada Yesus Kristus. Dan naga ini merupakan gambaran daripada iblis, daripada Lucifer, malaikat terang yang Tuhan buang oleh karena kepemberontakan yang dia lakukan kepada Allah. Pembuangan itu tidak terima oleh Lucifer atau malaikat terang yang jatuh dari langit katanya. Sehingga oleh karena kebencian yang sangat mendalam, maka ular naga yang besar itu ingin memakan perempuan itu atau orang-orang percaya sisa-sisa Israel. Bahkan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, anak yang dilahirkan yang menjadi juru selamat, yang memerintah dengan gada besi, ingin dilenyapkan
oleh naga berkepala merah. Bapak Ibu, ketika naga itu dibuang atau malaikat yang memberontak itu dibuang, dia menyeret sepertiga dari bintang di langit dikatakannya, yang dalam arti berarti dia menyeret para malaikat-malaikat yang lain untuk turut ikut andil untuk mengikutinya. Dan ketika itu mereka ingin memberontak kembali ke surga. Maka dalam ayat yang ke-7 dikatakan terjadilah peperangan di langit antara malaikat-malaikat pengikut naga dengan malaikat Mikael beserta dengan malaikat-malaikat yang lain. Apa yang terjadi di dalam peperangan itu? Yang terjadi jemaat Tuhan, bahwa naga itu dikalahkan oleh Mikael beserta dengan malaikat-malaikat yang lain. Kekalahan itu yang tidak diterima oleh naga, maka di ayat berikutnya, di ayat yang ke-13 di sana dikatakan naga itu juga akhirnya membunuh perempuan. Tetapi kemenangan yang diperoleh oleh Mikael beserta dengan malaikat-malaikat yang lain, itulah menjadi nyanyian kemenangan, itulah yang menjadi khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini. Nyanyian kemenangan bagi orang-orang percaya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sini, dan aku mendengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan. Telah tiba keselamatan atau soteria. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari kuasa-kuasa pendakwa. Siapa itu kuasa-kuasa pendakwa? Yaitu iblis. Anggota-anggota daripada naga itu. Oleh karena kemenangan yang dimenangkan para malaikat-malaikat Tuhan, para pengikut-pengikut Kristus, maka keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Katakan soteria itu telah sampai kepada kita, dan kuasa pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa yang diurapinya adalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, nyanyian kemenangan ini merupakan nyanyian kemenangan orang-orang yang percaya untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Nyanyian kemenangan ini dinyanyikan oleh setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai juru selamanya. Itulah nyanyian kemenangan ini. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pendakwa atau iblis terus berusaha ingin memakan, ingin melenyapkan iman kita supaya tidak percaya kepada Kristus. Pendakwa-pendakwa ini terus-menerus mereka berusaha menggerogoti iman percaya kita, berusaha menyimpangkan pemikiran kita untuk percaya kepada Kristus. Pendakwa-pendakwa ini atau iblis ini berusaha membuat jalur keimanan kita supaya berbelok daripada Kristus. Maka bagaimana supaya para pendakwa ini kalah? Bagaimana kita mengalahkan segala kuasa daripada si jahat? Satu-satunya cara dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah dengan darah anak domba. Kekuatan terbesar kita untuk bisa hidup di dalam kebenaran, untuk bisa mempertahankan iman percaya kita, untuk bisa mengalahkan kuasa si jahat, yaitu iblis yang terus mendakwa kita, hanya satu. Yaitu apa? Darah Kristus, darah anak domba. Maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu mengalahkan kekuatan dari si iblis, kecuali kekuatan anak domba Allah atau oleh karena darah Kristus.
Maka supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran Kristus, supaya kita bisa berjalan di dalam terang Kristus, supaya kita terbebas dari kungkungan dari si jahat. Yesus mau katakan firman ini, mau katakan kepada kita, andalkan darah Kristus, darah anak domba untuk mengalahkan semuanya itu. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang kedua, nyanyian kemenangan ini bisa kita nyanyikan jikalau kita dikatakan menjadi kesaksian mereka. Bapak Ibu, di beberapa orang banyak mempersaksikan kesaksian imannya. Soal pertolongan Kristus, soal penyertaan Allah, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, yang dikatakan bahwa nyanyian kemenangan ini harus menjadi kesaksian mereka. Tapi siapa yang bersaksi? Maksudnya supaya bisa mengalahkan pendakwa-pendakwa itu. Kesaksian siapa yang maksudnya di sini? Bukan kesaksian-kesaksian seperti yang kita saksikan seperti biasa-biasanya. Tapi yaitu kesaksian mereka. Mereka ini ya siapa? Mereka ini ialah para martir. Artinya para pengikut Kristus yang setia, yang mempertahankan imannya, yang mau mati demi Kristus. Kesaksian-kesaksian mereka lah yang bisa mengalahkan si jahat. Kesaksian-kesaksian mereka lah yang bisa menghancurkan kuasa-kuasa pendakwa. Kesaksian-kesaksian para martir inilah yang menjadi benih-benih pertumbuhan iman bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-12 dikatakan juga dalam kebenaran firman Tuhan ini, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dikatakan bersukacitalah bagi kamu yang di surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Siapa yang bersukacita? Yang di surga, siapa yang di surga? Orang yang percaya. Orang yang mempersaksikan tentang Kristus. Orang yang percaya akan darah anak domba Allah. Tetapi dikatakan celakalah bagi para pengikut daripada Lucifer. Celakalah bagi orang-orang yang tidak mengerti atau tidak menerima kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menjadi pertanyaan kita pada saat ini, apakah kita mengalahkan iblis yang hendak menguasai hati dan pikiran kita dari hari ke hari, atau kita membiarkan iblis menguasai kita dan terus mendakwa kita? Ini menjadi pertanyaan yang sangat sederhana dan yang perlu kita renungkan. Sebenarnya memang seperti yang kami tanyakan tadi, apakah kita telah mengalahkan iblis yang hendak menguasai hati kita dan pikiran kita dari hari ke hari, atau membiarkan iblis menguasai kita dan terus mendakwa kita? Bapak Ibu, bagaimana iblis mendakwa kita? Sering sekali seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ingin bertobat, ingin mengubah hidup kita dari yang jahat, kita sudah sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan. Tapi iblis berusaha mendakwa, mau mengatakan, buat apa kau berdoa, nggak ada gunanya, tohnya kau sudah orang berdosa, nggak mungkin kau diampuni karena dosamu sudah sangat banyak dan lain sebagainya. Akhirnya ketika itu terus menerus terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa keluar. Maka yang menang di situ adalah sang pendakwa, sang iblis. Maka ketika sang pendakwa itu benar atau sang pendakwa itu menang, maka kita akan menjadi santapan bagi dia. Atau contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu, dan mungkin ini sering terjadi. Ibaratnya kita bermimpi bertemu
sama opung kita, nenek kita yang sudah meninggal. Dia katakan, kalian harus seperti ini supaya hidup kalian baik. Bahkan dikatakan kalian harus memberikan persembahan seperti ini supaya hasil panen kalian memuaskan dan lain sebagainya. Ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan nenek moyang kita dalam tanda kutip dalam mimpi itu, dan kita percaya bahwa itu adalah kebenaran, maka pada saat itulah si pendakwa itu menang. Maka pada saat itulah si pendakwa itu menguasai hidup kita. Maka pada saat itulah si iblis ini bersuka cita karena kita bisa disesatkan. Karena percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika orang tua kita, ketika nenek kita, kakek kita sudah meninggal, maka mereka tidak ada lagi pembicaraan kepada kita. Karena dalam kebenaran firman Tuhan jelas dikatakan, yang dari Allah kembali kepada Allah, yang dari tanah kembali ke tanah. Jadi siapa yang datang ke dalam mimpi kita? Apakah orang tua kita? Tidak. Tetapi itulah si pendakwa yang menyerupai, yang seakan-akan seperti orang tua kita atau seperti keluarga kita. Ketika kita melakukan seperti apa yang dikatakan dalam mimpi, maka pada saat itulah kita meninggalkan kebenaran untuk masuk ke dalam kehancuran yang ditawarkan oleh si iblis. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, si pendakwa ini sangat-sangat baik, tetapi notabene-nya adalah dia jahat. Maka supaya kita bisa mengalahkannya, hanya satu caranya, yaitu andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Percaya kepada Kristus. Percaya dengan pengorbanan yang diberikan oleh Kristus. Si jahat ini dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 8. Di sana jelas dikatakan bahwa si jahat ini seperti singa yang kelaparan, yang siap mau menerkam setiap orang yang percaya. Apakah kita akan membiarkan si iblis ini melakukan penerkaman kepada iman kita atau tidak? Maka firman ini mau mengatakan, kalau si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam siapapun, maka persiapkan dirimu, jadikan senjata rohanimu adalah iman percayamu kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal yang lain yang harus kita pahami di dalam kebenaran firman Tuhan ini, seperti tema yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Pertanyaan kedua, siapakah yang menyanyikan nyanyian keselamatan ini? Siapakah yang menyanyikan nyanyian kemenangan ini? Apakah para pendeta, para penatua, para hamba Tuhan? Atau kita semua bisa menyanyikannya? Jangan pernah berpikir para pendeta itu yang akan menyanyikannya semua ini. Karena pada kenyataannya banyak juga para hamba Tuhan yang tidak setia di dalam keberimanannya. Banyak juga para hamba Tuhan yang hanya mencari keuntungan dalam pelayanannya. Banyak juga para hamba Tuhan yang menjual kebenaran firman Tuhan untuk keuntungan pribadi. Apakah ketika mereka melakukan semuanya itu, maka mereka mampu menyanyikan nyanyian kemenangan? Tentu tidak. Jadi siapa yang mampu menyanyikan nyanyian kemenangan ini? Yang mampu menyanyikan nyanyian kemenangan, yaitu orang yang percaya kepada pengorbanan anak domba Allah. Orang yang percaya, siapapun dia. Siapapun dia, dialah yang akan menyanyikan nyanyian kemenangan ini. Dialah yang akan bersuka cita bersama dengan para malaikat di sorga. Dialah yang akan bersuka cita bersama dengan para Mikael dan malaikat-malaikat yang lainnya. Bapak Ibu, nyanyian kemenangan
atau nyanyian keselamatan dari Tuhan hanya dinyanyikan orang yang setia di dalam imannya. Bapak Ibu, mungkin pada saat ini kita tidak sama lagi seperti gereja mula-mula yang harus sampai mati martir oleh karena mempertahankan iman. Tetapi sebenarnya tantangan kita jauh lebih berat dari mereka. Tantangan kita jauh lebih hebat dari mereka. Tantangan terbesar kita adalah bukan lagi dari penguasa-penguasa dunia yang kelihatan, tetapi dari penguasa dunia yang tidak kelihatan. Karena Lucifer bersama dengan pengikut-pengikutnya pada saat ini sudah semakin berusaha menghancurkan kita. Kenapa? Karena memang waktu mereka sudah sangat singkat. Maka supaya memperpanjang kekuasaan mereka di dunia ini, mereka harus menyesatkan banyak orang. Mereka harus menyesatkan orang-orang percaya. Mereka harus membuat perkelahian antara suami istri. Mereka harus membuat perkelahian antara anak dan bapak, antara ibu dan anak, dan lain sebagainya. Dengan membuat perkelahian yang terjadi seperti itu, maka itulah bisa memperpanjang umur mereka, umur si iblis. Tetapi ketika kita semakin percaya kepada Kristus, ketika damai Kristus semakin ada di tengah-tengah keluarga kita, ketika kasih itu semakin bisa kita terapkan, kasih pengorbanan itu semakin nyata dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah kekuasaan si iblis semakin sempit sampai musnah pada akhirnya ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Kekuasaan Allah sudah Tuhan nyatakan pada saat ini. Maka terimalah keselamatan itu dengan baik. Jadikanlah kekuasaan Allah menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan si iblis mengalahkan iman kita. Jangan biarkan si iblis mencuri kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika si iblis memberikan peperangan, menghilangkan kedamaian di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, satu hal yang pasti, undanglah Yesus hadir di dalam pergumulan itu. Undanglah Kristus supaya bisa mengalahkan si jahat ini. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu mengalahkan si jahat. Tetapi dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan darah anak domba, maka si iblis akan kita kalahkan. Ketika terjadi pertengkaran, katakanlah, Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah pergumulanku, di tengah-tengah pertengkaran kami ini. Berikan damai-Mu kepada kami. Undang selalu Tuhan. Maka yang terjadi pada saat ini juga, Bapak Ibu, soal corona. Si iblis sebenarnya sedang tertawa kepada kita. Ketika kita tidak mau mempermuliakan Tuhan. Ketika kita tidak mau beribadah di rumah kita. Walaupun para hamba Tuhan, kami para pendeta menganjurkan kepada semuanya. Kita bukan berarti tidak beribadah karena corona. Hanya saja kita tidak beribadah di gereja, tetapi beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi ketika kita tidak mau beribadah di rumah kita masing-masing, maka pada saat itulah iblis yang menjadi menang. Dan kita diterkam oleh naga itu. Dan kita diselewengkan iman kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita menjadi celaka seperti yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah iblis menguasai pikiran kita. Jangan pernah iblis menguasai pekerjaan kita. Jangan pernah iblis menguasai keluarga kita. Tetapi biarkanlah darah Yesus Kristus, iman percaya kita kepada Yesus Kristus, itulah yang menguasai seluruh elemen kehidupan kita. Itulah yang menguasai kepribadian kita. Itulah yang menguasai pembicaraan kita. Itulah yang menguasai hati dan pikiran kita.
Maka ketika Kristus menguasai hati dan pikiran kita, iblis dikalahkan, sukacita kita terima, dan nyanyian kemenangan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan jadilah menjadi penyanyi-penyanyi kemenangan. Nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan, karena memang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Darah anak domba Allah diberikan kepada kita untuk menjadi kekuatan kita mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi landasan iman kita apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.